Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MNCers. Balik lagi nih di program Speak Syariah. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih MNCers. Kalau teman-teman tahu gitu ya, ingat gitu ya, dulu ada mas-mas yang viral pas konser Coldplay di Jakarta. Jadi viralnya itu dihujat netizen karena nonton konser Coldplay tapi katanya pakai HP kentang. Ternyata mas-mas tersebut itu seorang investor syariah loh. Wah. Oke, langsung aja nih kita sapa masnya. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam Mbak Indah warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi ini Mas Cahyo ya? Ya, perkenalkan namaku Muhammad Nur Cahyo, panggilannya Cahyo. Oke. Biar akrab itu Biar Mbak Indah. akrab. Oke Mas Cahyo, kesibukannya apa nih Mas? Karena kan kita tahu, maksudnya yang udah terkenal ini kan Mas Cahyo nih, kemarin itu sempat viral pas Coldplay. Tapi kan kita penasaran ternyata, wah seorang investor syariah nih. Jadi Mbak. Mas Cahyo ini sebenarnya kesibukannya ngapain aja? Selain mungkin jadi investor atau ada kesibukan lain nggak? Gitu. Ada Mbak. Selain menjadi investor, aku juga sibuk membangun usaha ya Mbak ya, di rumah. Jadi ada beberapa usaha di rumah. Lalu kedua, aku jadi content creator. Yang ketiga jadi ojol. Bentar, ada banyak ya. Masnya aktif sekali ya. Ada 3 kegiatan yang itu setiap hari dilakukan. Iya, setiap hari. Setiap hari dilakukan. Jadi tadi apa? Usaha, oke. Konten kreator juga. Konten kreator, oke. Jadi ojol juga. Tapi investor juga dong. Investor juga. Jadi 4 dong, nggak 3. 4. Keren nih Mas Cahyo ini. Jadi boleh dong Mas diceritain awal mula gitu ya. Mungkin kita flashback dulu kali ya. Boleh. Awal mula Mas Cahyo tuh jadi konten kreator kali ya. Terus kan sampai akhirnya bikin video terus viral gitu. Apalagi yang kemarin tuh yang sempat viral se-Indonesia itu kan. Iya, bener. Waktu konser Coldplay kemarin gitu ya. Boleh dong Mas di-share pengalamannya kemarin. Ya, kalau menurut pribadi sih kan banyak komentar yang jelek ya Mbak ya. Apalagi banyak lah pokoknya negatifnya gitu ya ke komentarnya. Tapi ya gara-gara ada yang ngomong kalau nggak mampu beli tiket gitu, nggak usah nonton gitu. Beli dulu, perbaikin dulu handphonenya gitu. Terus ada yang juga HP itu benerin gitu kan. HP itu viral tuh, viral banget lah masalah tentang HP gitu. Aku bilang ya namanya kan ini kan band kan sekali seumur hidup ya kan. Aku juga nggak tahu kapan bisa nonton lagi iya, kan. Betul. Momentumnya juga pas ada di hari itu juga. Nah itu aku mengabadikan momen yang sangat luar biasa itu Mbak. Iya. Gitu. Jadi ya aku videoin aja. Tiba-tiba emang nggak sengaja itu emang ya namanya juga HP udah kentang ya. Jadi ya udah videoin aja terus baik yang hujat viral. Lama-lama di media juga banyak sih, tapi kan mereka yang hujat tuh pada nggak tahu aku tuh dapat dari mana tiket itu gitu. Iya. Padahal aku dapat dari giveaway karena dari seluruh mitra Jabodetabek, jadi aku dapat ya alhamdulillah beruntung aja gitu Mbak. Berarti sebenarnya kan itu nggak mengeluarkan uang sama sekali gitu kan. Benar Mbak. Dan memang saat ini kan handphone mungkin belum jadi prioritas lah untuk di-upgrade ya kan sama masnya. Kalau menurut pribadi sih kalau memang belum rusak-rusak parah masih bisa dipakai, menurut pribadi masih ada hal-hal yang masih ada yang lain gitu ya. Salah satunya nambah portofolio sahamnya boleh ya. itu. Ngomongin soal portofolio saham nih Mas, menarik banget ceritanya kan Mas awalnya driver, terus bisnis, terus akhirnya jadi investor. Baru kontennya viral gitu kan. Jadi sekarang konten kreator, Iya, bener. perjalanannya nyambi gitu ya. Boleh di-share mungkin Mas, waktu awal mula, kayaknya nih gue harus mulai investasi nih. Terus akhirnya ketemu sama, kayaknya investasi saham asik nih gitu kan. Itu gimana sih bisa kepikiran kayak gitu sebagai Mas yang dulunya tuh driver sehari-harinya? Oke, awal mulanya aku kan sambil usaha, sambil jadi driver juga. Terus awal mulanya aku beli reksadana dulu Mbak. Setelah beli reksadana, jadi
kok cuannya lumayan gitu. Oke. Awal mulai itu. Dirasanya cuannya gede, akhirnya terus direkomendasi teman. Udah ke saham gini-gini. Nah, aku beli tuh saham tuh. Itu juga beli saham asal-asalan tuh, otodidak aja udah. Karena ya Kita beli nggak belajar sama sekali gitu, cuman boro-boro. Ibaratnya kalau misalnya orang-orang pada belajar, kalau aku mah nol minus lah, nggak tahu sama sekali yang apa namanya itu portofolio, apa namanya buy, apa namanya sell, terus apa yang namanya kayak semacam fundamental gitu, teknikal, nggak ngerti saya mbak gitu. Jadi asal aja waktu zaman itu sih waktu saya belum kenal syariah saham gitu. itu beli sahamnya berdasarkan apa berarti? Otodidak aja udah asal-asal aja maksudnya kayak Rekomendasi orang aja atau kalau rekomendasi sih nggak ada ya itu saya atau asal ngetik aja nih maksudnya kode saham. pokoknya kira-kira oh ini perusahaan gede kira-kira saya klik-klik aja gitu. Ngerasa wah ini perusahaannya kayak misal Telkomsel kayak perusahaannya bagus deh gitu ya udah klik aja klik gitu aja. beli gitu ya. Pas tau-taunya utangnya banyak. Berarti awal mula dikenalin sama temen sih. terus ngerasa kayak cuan tuh waktu itu. Cuan, Walaupun alhamdulillah. asal-asalan. Walaupun asal-asalan, alhamdulillah sih portofolionya bagus waktu itu. Ya mungkin Berarti aman ya, lagi beruntung gitu. Tapi ini jangan dicontoh ya teman-teman ya. Karena nggak semua orang bisa seberuntung itu gitu. alhamdulillah mbak, karena memang hidup itu kan karena ya bagiku ya alhamdulillah menjadi salah satu orang yang paling beruntung gitu loh. Sangat optimis ya. Betul. Kalau ke syariahnya sendiri atau mungkin hijrahnya ya sadar bahwa kayak wah kayaknya gue nggak bisa ngasal-ngasal terus nih investasi saham gitu kan, harus mau diseriusin gitu kan. Terus akhirnya diseriusin dan jadi investor syariah itu gimana awal ceritanya? Oke. Jadi awal mulanya pada itu aku ikut giveaway di Mountain Trade sama MNC Sekuritas tuh waktu itu ada ngadain giveaway tuh. Nah aku coba tuh iseng kan. Namanya kan sayang sosial media kalau nggak dipakai buat hal-hal yang positif tuh kayaknya nggak guna gitu kan. Iya. Jadi namanya tangan kan pengen gerakin aja coba ikut ah. Tiba-tiba dapat giveaway tuh. Terus dapat giveaway kan suruh Hadiahnya buka apa nih. Waktu itu uang. Kalau nggak salah 300.000 dah pertama uang tuh. di akun Motion Trade-nya Motion gitu Trade-nya. ya. Kata orang Motion Trade-nya, Mas harus download ini. Buka akun Buka akun. dulu. Ya udah saya buka tuh akun. Saya bilang, ini ada yang syariahnya nggak? Ada Mas. Ya udah saya Kenapa buka waktu tuh. itu milihnya nanyanya yang syariah? Ya, yang biar lebih berkah. Biar setiap lebih transaksinya gitu. Tapi sebenarnya dulu udah ada concern ke situ sebelum kan waktu awal mulai investasi saham memang jadi investor syariah juga atau Ada juga cuman yang nggak terlalu aktif karena bingung juga nggak ada bimbingan gitu. berarti itu sebenarnya awal mula investasi jadi investor ya karena emang nggak tahu apa-apa Nggak tahu ya apa-apa, udahlah ya. buka aja Apa aja lah buka, iya, seadanya gitu bener. kan dan itu bukan di MNC ya. Betul, gitu. Terus habis itu dapat giveaway suruh disuruh buka download RDN, ya buka RDN akun MNC terus habis itu nanya masnya Iya. Mas kayaknya saya mau hijrah gitu kan ada yang syariahnya enggak gitu ya. Kebetulan kan waktu itu kan RDN-nya BCA Syariah. Nah, aku kan udah pakai BCA Syariah tuh. Kebetulan banget. Terus aku bilang, pakai RDN BCA Syariah bisa nggak? Bisa Mas, katanya. Pas itu. Pas banget katanya, bisa full online. Wah. Ya kan? Jadi tertarik tuh dari situ. banget. Oh ya udahlah. Oke. Habis itu ya udah ngikutin grup ya kan, di grup kan. Wah, masih tetap belum ngerti. Terus ngertinya gimana tuh? Ngertinya setelah aku belajar di Sekolah Pasar Modal Syariah. Sekolah pasar modal syariah bareng MNC juga. Betul. Akhirnya disitulah baru terbuka Iya. pikirannya. Pikirannya. Kalau pilih saham harus begini Iya betul. gitu ya. Utangnya nggak boleh dari sekian persen gitu. Dilihat utangnya, dilihat pendapatannya gitu. Yang halal penuh halal nih. Sekarang jadi lebih syariah banget gitu, pro syariah Mbak. gitu ya untuk Alhamdulillah, Mbak. pemilihan sahamnya ya saham syariah aja gitu. Udah walaupun kadang kan ngeliat orang tuh yang konvensional kan wah profitnya gede-gede Iya, ya. Tapi alhamdulillah aku udah nggak tertarik yang begitu ya. Aku
Kenapa tuh bisa apa ya kalau bilang konsisten kayak gitu? Kayaknya karena gini loh Mas, yang aku tahu gitu kebanyakan orang misal awal mula nih dia jadi investor syariah, terus pokoknya dia belum kenal sama sekali investasi saham, tapi dia bukanya yang biasa, akun yang syariah, enggak dia bukanya akun yang syariah nih dari awal. Tapi pas dia jadi investor, dia ngerasain, dia tahu nih saham ini ada saham A, B, C, D, ada banking, ada yang consumer good dan sebagainya gitu. Terus dia ngelihat kayaknya yang banking sama rokok kok cuannya Gede, menggiurkan maksimal gitu. ya. Akhirnya ya mereka yang awalnya jadi investor syariah karena pengen beli saham banking sama rokok, ya udah deh, gue nggak jadi deh investor syariah. Jadi investor konvensional aja deh, Pindah gitu ya. karena tertarik sama cuan yang konven gitu. Nah kalau Masnya kok malah jadi kayak saya mau konsisten syariah gitu. Ya itu kan kalau misalnya segala sesuatu kalau kita tahu apa yang kita beli dan apa yang kita jual kan kita tahu. Istilahnya kalau misalnya itu sahamnya saham syariah kan kita tahu lebih berkah. Kalau pengen lebih mendalamin lagi ya kita harus belajar di syariah saham atau di sekolah pasar modal yang syariah. Nanti dijelasin tuh fatwa-fatwanya. Nah kebetulan saya fatwanya nggak hafal gitu. Tapi praktiknya Saya udah paham itu. Intinya lah. yang dijelasan di pasar modal syariah itu aku udah paham, udah menyerap. Jadi ini yang nggak boleh dan ini yang boleh gitu. Apalagi kan sekarang ada Syariah Online Trading System SOTS ya kan, di MNC juga ada motion trade yang syariah gitu kan, sehingga nggak perlu ngapalin fatwa tapi udah dijagain transaksinya ya. Udah lebih syariah. gampang sih Mbak. Jadi kalau misalnya kita klik di motion trade apa nih saham ini halal enggak, nah, itu pasti kecoret ya. Okay. Kalau misalnya yang syariah bisa dibeli. Iya gitu. benar-benar. Jadi lebih apa ya? Ya udah lebih gampang dan nggak usah ribet-ribet nyari ini saham syariah atau enggak gitu. Betul. Dan itu jadi membantu banget buat Masnya yang emang hijrah. Yes ya konsisten pengennya cari berkah gitu ya, investasi sahamnya tapi mau yang berkah gitu ya. Tapi kalau ngomongin investasi nih Mas gitu kan, ini kita agak flashback ke kegiatan Mas sebagai driver ojol gitu. Kita ngomongin investasi kan yang kita tahu kebanyakan ya stigma orang tuh investasi buat kalangan-kalangan tertentu aja. Yang mereka punya mungkin uang banyak lah dalam tanda kutip, atau yang punya pekerjaan tetap mungkin gitu kan. Kalau driver kan freelance gitu kan. Nah itu kalau di kalangan driver ojol sendiri gitu Mas, mereka tuh udah mulai paham nggak sih kalau investasi itu sebenarnya bisa loh dilakukan oleh siapa aja. Toh saya juga nih driver ojol gitu kan ya, bisa mulai investasi. Bisa, kalau kebanyakan sih orang tidak pernah mikir ke depan. Dalam arti kan dia hanya mikirkan hari ini dapat uang, hari ini habisin gitu. Karena nggak mikir jangka panjang nantinya. Ketika nanti tenaga kita sudah tidak semudah lagi kan, ibaratnya kan tenaga kita udah nggak semudah lagi kan, berarti kan udah nggak kuat artinya kan. Nah banyak di kalangan kita tuh banyak kenapa sih nggak pada investasi, padahal kan ya nggak usah banyak lah, mulai dulu 100.000. Bahkan kalau misal di saham itu kan ada yang nggak nyampe 50.000. Iya, harga sahamnya variatif ya. Iya, tinggal kita mau pilih sesuai dengan keuangan kita. Nggak perlu kaya kok. Investasi saham itu ya. Saya juga sebagai dari mitra juga dari ojol ya. Kenapa aku bisa ya? Karena aku dari sebagian penghasilan itu aku sisihin gitu. Oh ini buat bayar asuransi, ini buat investasi, ini buat dana darurat. Aku udah kelola begitu karena buat apa? Buat nanti ke depannya kita gitu. Jangka panjang loh. Iya, jangka panjang sih benar. Tapi kebanyakan berarti driver tuh mikirnya wah karena hari ini sudah bisa narik gitu ya, habisin aja nih uang hasil hari ini, besok narik lagi gitu. Cuma nggak mikirin ya, belum mikirin mungkin sebenarnya ya ke depannya itu seperti apa pas saat sakit nggak bisa narik gitu kan, nggak ada pemasukan gitu ya. Apalagi sebagai content creator juga sama.
Sama ya, kalau Mas ini kan freelance semua, content creator, bisnis, driver itu freelance semua, Benar. digarap semuanya sama Masnya. Lagi sehat kayak gini, cuannya banyak Iya, gitu kan. betul. Cuman kalau misal lagi ada ya amit-amit Problem ya, ya. problem gitu kan, Iya. lagi sakit atau apa, Namanya orang hidup. bener itu jadi tersendat kan. Kalau ada Dana portofolio darurat, dana ya. darurat atau investasi saham Iya. gitu ya untuk masa depan, Aman sih, Mbak. mungkin jadi aman ya. Jadi tenang nih sekarang nih. Alhamdulillah udah tenang sih. Jadi ya itu Mbak, sampai sekarang juga aku kan investasi di mesin trade di MNC Sekuritas tuh dari awal dapat giveaway sampai sekarang belum pernah aku withdraw. Belum pernah ditarik? Belum pernah ditarik uangnya. Tapi di top up terus? Top upin terus. Oke, Jadi biar mantap. ngegulung nanti buat masa yang akan datang, dalam arti masa aku pensiun. Ya dari 10 sampai 15 tahun sekarang. Insya Allah itu bahkan wah luar biasa. Wah mantep nih Mas ya. Tapi balik lagi nih Mas, aku masih penasaran. Pernah nggak sih ngobrol ke driver ojol yang lain untuk ini nih invest saham nih gitu kan, daripada mungkin ya apalagi sekarang lagi banyak kejadian kasus judi online gitu kan ya, daripada lu judi online gimana investasi saham nih, pernah nggak kayak gitu? Pernah sih, tapi kebanyakan bilang, wah susah, ribet, gini-gini. Padahal mah tinggal download aplikasi, terus buka RDN, habis itu ntar tinggal isi-isi semua, datanya KTP semua lengkap. Sebenarnya gampang sih, cuman kan kadang niatnya mau belajar gitu. Orang-orang masih kebanyakan investasi itu ya investasi kayak konvensional, kayak misalnya kayak bangun kontrakan atau masih yang biasa gitu. Beli emas batangan, beli emas batangan gitu. Belum terbiasa sama Terbiasa. investasi yang mungkin kalau saham kan nggak kelihatan ya, Nggak, maksudnya ya, saat ini betul. sudah tidak kelihatan, nggak kayak dulu gitu kan. Bener, banyak juga orang yang ngapain sih investasi saham? Karena kan memang mereka belum tahu. Kita kan dapat dari capital gain, dividen waktu itu kan aku dapat juga tuh Mbak. Nah itu lumayan, dari situ kan aku dapat capital gain pas aku jual, terus pas Beli di akhir tahun harga agak rendah, bawah, jual di harga tinggi, ya, itu itu kan lumayan, Mbak, lumayan tuh. alhamdulillah. Oke, sama dividen. Dividen, nah itu bisa aku beliin saham lagi. Dividen tuh kan bagi hasil Bagi kan hasil. ya, atau sebagian lah dari laba bersih perusahaan untuk Betul. investor. Itu masnya juga ngumpulin kan. Ya itu. Lagian juga kita kan investasi saham juga jelas perusahaannya apa yang kita beli, terus dia dagangnya dagang apa kan kelihatan gitu. Terus laporan keuangannya juga bisa Kelihatan, dibaca. iya. Berarti Mas bisa dong baca laporan keuangan? Bisa Mbak dikit-dikit. Wih, alhamdulillah. Itu belajar otodidak. Otodidak ya, Wih, semuanya keren. aku semua itu aku pelajarin otodidak semua sih. Ya. Jadi gimana Mas, kalau untuk pilih saham yang bagus untuk investasi jangka panjang, kalau Masnya kan tadi mau 10 tahun atau 15 tahun lagi lah buat nanti pensiun gitu. Nah itu caranya gimana Mas? Ya aku lihat aja dari pernya, dari itu ya back value-nya berapa, dari utangnya berapa, gitu, dari kasnya berapa, kan kelihatan di situ sih. Oh, jadi yang paling Di aplikasi. dilihat tuh adalah Utang. utangnya berapa? Utangnya Kasnya nggak boleh berapa. tinggi-tinggi ya. Asetnya Asetnya makin tinggi makin bagus berarti bagus dong. ya, makin banyak. Makin banyak yang bagus. Terus pendapatan Pendapatan. ya kan. Pendapatan makin tinggi makin bagus. Dilihat dari itu aja sebenarnya simpel Iya, ya. Simpel sih, kan aku kan fundamental, jadi nggak tiap hari mantengin, kan nggak sempet ya. Nggak sempet sibuk. Tiap hari, masa tiap hari jam 9 mantengin, aduh waktunya kebuang gitu, maksudnya kan iya. udah beli, buy, udah tinggal tidur udah. Tinggal Kan tidur. kita tahu apa yang kita beli. Iya, benar. Selama kita tahu perusahaan yang kita beli, Iya, betul. bisnisnya apa, Nah, itu terus dia. laporan keuangannya tuh bagus Benar. atau enggak gitu. Kayak itu kita tenang-tenang aja Tenang-tenang ya. Mau aja. turun mau naik Udah, biarkan. biarin aja. Justru kalau turun kita beli lagi yang banyak. Gitu. Fresh down ya. Iya, benar. Kalau berarti selama ini nih, selama udah berapa lama sih jadi investor Mas? Kurang lebih dari COVID ya. 4-5 4-5 tahun. 4-5 tahun lah ya. Selama jadi investor ini tuh boleh di-share kali Mas hal apa pengalaman yang paling menyenangkan sama yang mungkin ada pengalaman pahit gitu, pernah rugi atau pernah wah ini tidak sesuai dengan ekspektasi nih gitu. Kalau untuk sementara semenjak aku hijrah dan aku belajar ke syariah, jadinya aku dari pengalaman itu alhamdulillah nggak ada sih, cuan terus.
Alhamdulillah cuan terus Iya, ya. karena kan Ini dari- berkah investasi syariah. Karena kan aku dapat dari dividen, capital gain tuh alhamdulillah. Paling kalau misal ada yang merah ya wajar. Karena mungkin aku belinya terlalu tinggi gitu. Oh. Ya nanti kan aku dari dividen bisa ambil lagi dari Beli bawah. lagi dari harga Iya. bawah. Jadi akhirnya angkanya yang tadinya beli 1.200 karena beli di 1.100 jadi bisa turun tuh Iya. angkanya gitu ya. Sebenarnya mah kalau dalam investasi saham sendiri kalau belum dijual itu kan belum terrealisasi ya Betul, kerugiannya. belum. Jadi walaupun merah gitu kan sahamnya ya belum rugi gitu kan kalau belum Betul. dijual ya kan. Masih ada di portofolio gitu. Ya, santai aja, Santai aja. turun lagi merah nih. Iya, benar. Oh ya udahlah gitu. Toh bagus sahamnya gitu ya. Kalau perjalanan aku masalah nggak enaknya itu dulu aku nggak belajar, Mbak. Oh, Dulu. pas di awal. Di awal tuh aku nggak belajar, jadi aku langsung otodidak main beli-beli aja tuh. Tapi mungkin karena beruntung, jadi ya cuan semua sih. Tapi kan nggak semua orang beruntung seperti aku gitu, Mbak. Kalau misal tiba-tiba dia beli terus minus 90%, ya kan kan ada bisa kan Iya, bisa, 100%. bisa, Gimana bisa, itu bisa. saya bilang nggak bisa. Waduh, misal kayak ya pokoknya kalau misal mau investasi mau apa jangan pakai uang ngutang gitu. Maksudnya benar-benar uang yang nggak kita otak-atik gitu. Biar ya itu Biar tadi ya tenang. tipsnya, salah satu Iya. tipsnya lagi ya biar tenang ya. Karena kalau pertama beli perusahaannya udah bagus nih. Iya. Tapi kalau misalkan uang yang dipakai misal uang dari hasil Buat- pinjol, ya, pinjol bisa tuh. buat investasi saham Bahaya gitu tuh. kan. Wah, pas mau dibalikin Bunganya kan pinjamannya gede. bunganya gede, terus Iya. ternyata harga sahamnya turun. Nah itu dia, Oh, itu makin panik gitu. Walaupun perusahaan yang kita pilih bener, cuman ya kalau pakai uang panas gitu Iya. ya. Kalau bisa jangan, Mbak. Kalau bisa, harusnya jangan, Harus jangan. harus pakai uang dingin Uang ya. dingin. Apalagi pas ini kan bisnis ya. Iya, ada Berarti harus dibagi tuh Hmm. antara uang untuk bisnis sama uang untuk investasi. Udah di ini alokasiin. Wah, udah dialokasiin, udah jago nih kayaknya. Alhamdulillah belajar pelan-pelan sih. Jadi misalkan kita alokasiin misal dari 100% penghasilan kita 30% kemana, 20% kemana, 50% kemana gitu. Jadi udah ada masing-masing. Oke. Jadi Biar nggak dibagi-bagi. terganggu semua lah. Buat investasi biasanya berapa, Mas? Biasanya aku kadang bisa 50%. Dari? Karena kan dari penghasilan. Penghasilan dari ojol atau Semuanya dari semuanya? dari semua. Oh, dari bisnis, Content content creator, creator sama driver gitu ya. Iya. Itu ketiga itu 50%-nya 50% buat investasi. Tapi ada lagi yang aku 100% Apa tuh? buat investasi, yaitu dari giveaway. Itu masukin semua. Oh, ini pendapatan lain-lain ya maksudnya ya kalau dapat giveaway gitu ya. Masnya juga tahun lalu menang ini kan, menang IDX Challenge. IDX Islamic Iya, Challenge ya. betul. Nah, juara keberapa, Mas? Waktu itu, waduh udah lama ya waktu itu. Kalau waktu kemarin sih aku juara kelima sih waktu tahun ini. Tahun ini aku juara 5. Itu dapat lah hadiahnya. Dapat hadiah. Nah, itu semuanya langsung dimasukin ke portofolio. RDN. Jadi kan nggak RDN. diambil. Iya, benar. Nah, sebenarnya kalau untuk syariah sendiri kan banyak banget event-event ya, Mas ya. Banyak banget event, challenge, terus sekolah pasar modal syariah juga ada. Nah, itu dimanfaatkan untuk Betul. pendapatan tambahan. Nah itu dia. Pokoknya kalau dapat giveaway aku selalu masukin RDN kan 100% pendapatan ke RDN. Iya, Jadi langsung aja fokusnya udah, oh iya dana buat nanti tua kan biar duitnya miliaran gitu. Wih, mantap. Modal 100.000 hasilnya 1 miliar. Bisa. Nanti, Nanti, tapi jangka bukan panjang. sekarang gitu. Harus ada prosesnya, nggak instan ya. Betul. Oke. Nah itu dia. Kadang kan orang nggak mau melewati prosesnya. Jadi maunya 100.000 langsung jadi 1 miliar. Itu ngapain itu ngepet ya. Oke, thank you nih Mas udah berbincang-bincang, sharing bareng Makasih, sama Mbak. kita semua. Mudah-mudahan apa yang di-sharing bermanfaat dan menginspirasi. Amin. Mungkin satu lagi kali ya Boleh. ketinggalan nih. Boleh dong dikasih beberapa kalimat. Ini mungkin motivasi ataupun yang selama ini Mas pegang gitu untuk ya pokoknya tetap konsisten untuk jadi investor saham syariah gitu dan tidak tergoda nih dengan godaan untuk beli handphone baru Ya, gitu betul. kan ya atau yang lainnya Lain-lainnya. gitu. Kalau menurut pribadi aku ya intinya pada diri masing-masing ya intinya kan. Kita kan keuangan masing-masing kita nggak pernah tahu ya kan bagaimana keuangannya.
intinya jangan lupa kita harus sebagian investasiin untuk masa yang akan datang. Intinya gitu. Intinya karena kita kan nggak tahu nih masa COVID juga kita nggak pernah tahu ada COVID kan. Tiba-tiba ada COVID kan, wah jadi semuanya jadi pendapatan semua kan jadi berubah kan. Berubah drastis tuh. Nah itu coba kalau kita nggak nyimpen uang buat investasi atau buat yang lain kan, buat nabung atau yang lain kan, otomatis kita kan keuangannya terganggu kan. Iya. Nah itu pesan saya sih yaitu jangan lupa kita harus investasiin, jangan lupa kita harus beli saham yang kita tahu apa itu perusahaannya, apa itu bisnisnya, dan apa itu laporan keuangannya, semuanya kita harus baca semua. Itu sih Mbak. Gitu. Oke, ya harus tetap ingat bahwa oke, gue sehat hari ini gitu kan ya, hari ini beruntung rezekinya banyak, keberuntungannya banyak, tapi belum tentu ini bertahan di masa yang akan datang. Iya, betul. Makanya investasi ini kalau bisa sebagai apa namanya, bumper lah, gitu ya kan, atau backup kita gitu ya, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang jadi motivasi ya untuk ingat, oke, gue tua nggak mau ngerepotin orang lain nih gitu kan, nggak mau jadi beban keuangan untuk orang lain nih gitu ya. Terus satu lagi Mbak tambahan, kan kebanyakan negara maju itu kan dia orangnya bekerja ya kan, lalu uangnya diinvestasikan, bekerja juga gitu. Nggak kayak kita pribadi kan kadang uangnya kita yang kerja, uangnya nggak kerja gitu. Jadi kebanyakan gitu. Jadi uang kita harus kerja, kita juga harus kerja gitu. Jadi aku sih berpikir mumpung masih muda, ya kita sih namanya orang meninggal nggak ada yang tahu ya, kan mumpung masih muda, berikan yang terbaik. Dalam arti kan aku mumpung masih produktif, ya masih punya penghasilan ya, bagaimana caranya itu uang harus bekerja, jangan nganggur gitu. Contohnya aku investasiin ke saham syariah gitu. Jadi biar dapat capital gain, dapat dividennya juga sama dapat berkahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal masuk surga insya Allah. Amin. Oke Mas, ini udah terlalu panjang kita ngobrol-ngobrol, khawatirnya juga teman-teman juga jadi bosan. Tapi sebenarnya nggak bosan sih, cuman kalau masih banyak sih, masih banyak pengen di-share, tapi nanti jadi seharian gitu. Thank you ya Mas, udah nemenin kita semua sharing terkait investasi saham syariah. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman, atau harus mungkin dong. Harus ya. Iya, wajib ya. Dan bisa di-share juga ke teman-teman driver ojol lainnya supaya dana yang tadinya dialokasiin buat judi online buat investasi saham syariah. Lagian juga kan jelas. Betul. Ada apa namanya, OJK-nya, ada otoritas jasa keuangannya, maksudnya ada peraturannya jelas, ada yang mengatur, sistemnya juga jelas, regulasinya perusahaannya juga jelas. Jadi insya Allah aman daripada judi online yang tidak jelas itu kan. Benar. Oke, MNCers, thank you yang udah join atau nonton Speak Syariah kali ini sampai habis. Mudah-mudahan apa yang di-share sama Mas Cahyo ini jadi menginspirasi, berkah. Amin. Amin. Nah, untuk ikut Indeks Islamic Challenge tersebut, MNCers harus jadi investor syariah nih. Kebetulan di Motion Trade sendiri, MNCers sudah bisa jadi investor syariah secara online. Cukup satu pintu, mudah bersyariah. Sudah bisa investasi saham syariah, reksadana syariah, sukuk, dan bisa zakat, infak, serta wakaf saham syariah nih. Keren banget kan? Oke, thank you semuanya yang sudah nonton sampai akhir. Saya Indah pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you ya Mas.